Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RBasic, selamat datang di podcast RBasic ya, ruang bicara inspiratif seputar ekonomi bisnis dan pengembangan potensi anak muda. Oke, di episode kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif dari perspektif ekonomi syariah dan pariwisata halal nih ya. Telah hadir nih di depan kita bersama kita nih Bapak Dr. Kuat Ismanto MAG selaku dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, gimana nih Pak kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Perjalanannya ke sini gimana nih Pak? Aman? Alhamdulillah lancar lewat Pantura. Tentu dengan baik. genangannya. Tapi tidak kena banjir ya Pak, rumah Pak Ya, aman. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk Bapak kan ini selaku dosen FEB nih Pak ya. Oke. Bapak tuh mengampu mata kuliah apa aja sih Pak kalau kita boleh tahu? Oke, baik. Jadi saya selaku dosen FEB dan sekaligus diamanai menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan tentu di fakultas saya mengampu beberapa mata kuliah tentu yang sesuai dengan bidang dan kepakaran saya. Di antara yang menjadi minat keilmuan saya adalah ekonomi kreatif dan industri halal. Ini sudah saya kembangkan sejak S3. Saya ngambil halal industri khususnya terkait dengan halal tourism, dan kemudian diamanai untuk menjadi direktur halal center sebelum saya menjadi wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, baik ya. Bisa diceritakan nggak nih Pak latar belakang Bapak Kuat ya sebagai ketertarikan Bapak pada industri ekonomi kreatif dan pariwisata halal sendiri nih? Oke, baik. Tentu zaman selalu berubah. Betul. Dan kita harus kreatif. Apalagi di zaman digital ada perubahan ekonomi Ya, betul. yang itu harus dipahami semua, bahwa jika dulu ekonomi berbasis sumber daya alam, ini harus dikenalkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Karena di dunia beberapa negara ini mengembangkan ekonomi kreatif dan mereka ternyata berhasil. Berhasil ya Pak. Nah, kalau ekonomi berbasis sumber daya tentu nanti akan habis. Tapi jika sebuah negara tidak menengok atau menelisik terkait dengan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan ini, ya akan ketinggalan. Begitu. Oke Pak. Untuk yang Bapak ketahui itu perbedaan dari pariwisata halal sendiri tuh apa ya Pak sama pariwisata konvensional? Oke. Mungkin. Dan ini penting untuk dipahami karena sudah terjadi salah paham di masyarakat. Iya betul. Sehingga menimbulkan satu keributan bahkan kontroversi. Jadi secara sederhana bahwa pariwisata halal itu dimaknai sebagai extended services, penambahan layanan dari pariwisata yang sudah ada. Yang sudah ada. Jadi misal bahwa suatu destinasi itu sudah terkenal dan sebagainya, menarik dan sebagainya, tetapi dalam konsep pariwisata halal di situ harus ditambahkan layanan yang representatif bagi wisatawan muslim. Jadi misalnya destinasi itu harus ada tempat ibadah, dan tempat ibadah itu harus bersih. Betul. Jadi jangan sampai orang berwisata yang sebelumnya bisa menjalankan ibadah sholat dengan baik, sampai di tempat wisata karena fasilitasnya tidak memadai menjadi tidak menjalankan ibadah. Jadi intinya bahwa pariwisata halal itu adalah extended services, perluasan layanan untuk wisatawan. Oke.
Ya kan kadang banyak yang beranggapan tuh sama atau gimana gitu ya Pak ya. Yang orang awam tuh belum bisa bedain pariwisata halal sama pariwisata konvensional tuh seperti apa, Oh, seperti gitu itu ya ya. Pak ya. Iya, oke. Untuk peran kalau menurut Bapak itu desa wisata halal tuh bagaimana Pak? Seperti apa konteksnya? Oke, baik. Nah, secara umum memang pariwisata itu luas ya, Ya, tapi kemudian di Indonesia dikembangkan yang namanya desa wisata. tuh. Bahkan ada yang mengembangkan desa wisata halal. Ya, sebagaimana tadi bahwa desa itu bisa menjadi sebuah destinasi wisata. Nah, halalnya di mana? Tentu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan itu juga harus dipenuhi. Ya, Nah, mengapa desa itu bisa dijadikan destinasi wisata? Karena paling tidak dia memiliki 3 syarat. apa aja itu Pak? Syarat untuk menjadi sebuah destinasi yang baik adalah satu, something to see. Something to see. Apa yang bisa dilihat di objek wisata itu. Oke, Jadi itu harus dipastikan. oke, Yang kedua, something to do. Apa yang bisa dikerjakan oleh wisatawan di destinasi wisata itu. oke. Jadi jangan sampai mereka hanya sekedar melihat. Melihat Nah, aja ya. melihat saja juga tidak jelas apa yang bisa Betul. dilihat. Nah, lebih menarik lagi kalau ada yang bisa dikerjakan, karena itu akan memberi kesan experience. Experience. Nah, yang tidak kalah penting yang ketiga, Ya. something to buy. Oh, Apa yang bisa dibeli di destinasi wisata itu. Jadi sering kita ditanya, betul tidak kamu berwisata di tempat itu? ya. Apa buktinya? Nah, ini oleh-olehnya. Jadi kalau 3 hal itu menjadi satu kesatuan dalam destinasi wisata, insya Allah itu akan menarik. Menarik ya Pak. Jangan sampai orang tidak membeli sesuatu di destinasi wisata itu. Nah, kalau ada yang bisa dibeli, berarti ada uang yang tertinggal. Betul. Kalau ada uang yang tertinggal, berarti UMKM jalan. Nah, destinasi wisata ini menjadi sustainable, berlanjut dan berkembang. Jadi kata kuncinya itu di dalam pariwisata. Oke. Kalau untuk desa wisata halal sendiri, kalau di Pekalongan tuh sudah ada atau belum Pak? Nah, kalau secara khusus memang belum ada. Oke. Di beberapa tempat memang punya potensi untuk itu. Nah, ketika kita bicara wisata, tidak hanya merujuk kepada satu daerah saja sebenarnya. Satu daerah dengan daerah yang lain itu sebenarnya bisa menjadi sebuah paket. Nah, Kota Pekalongan bisa dipaketkan dengan Batang, bisa dipaketkan juga dengan kabupaten di sekitar, kayak Kabupaten Pekalongan. Tetapi kita bicara desa wisata di wilayah eks-Karisidenan Pekalongan memang sudah ada. Tapi yang secara khusus di Kota Pekalongan saya belum melihat untuk itu. Meskipun potensinya ada. Ada ya Pak ya. Oke. Kalau untuk peran Ekraf sendiri atau ekonomi kreatif sendiri Pak, untuk pengembangan dari desa wisata halal itu seperti apa Pak? Nah, itu penting. Jadi kalau produk ekonomi kreatifnya itu tidak ada, maka terkait dengan syarat yang ketiga tadi, something to buy. Nah, ini menjadi apa? Gem missing link, dan itu tidak berbasis pemberdayaan. Nah, maka yang tidak kalah penting di setiap destinasi wisata itu ada produk ekonomi kreatifnya. Kreatifnya ya Pak ya. Karena untuk apa? Ini untuk mendukung destinasi yang tadi supaya tetap berlanjut. Caranya banyak sekali. Misal ekonomi kreatif yang berbasis kuliner. Nah, setiap daerah itu punya kulinernya masing-masing. Betul. Nah, di kuliner itulah pada produk makanan dan minuman orang bisa menambahkan yang namanya gastronomi. Jadi ini satu hal yang barangkali belum banyak dipelajari oleh orang atau belum banyak dipahami oleh para pelaku UMKM, bahwa sekarang di kuliner itu perlu ditambahkan gastronomi. Misalnya apa? Terkait dengan story daripada makanan itu sendiri, atau mungkin dengan bagaimana cara makanan itu dikonsumsi. Nah, ini yang barangkali bagi pegiat ekonomi kreatif itu bisa memberi
ilmu pengetahuannya kepada mereka. Iya, betul. Terus ada itu ya Pak ya. Oke, kalau buat yang milenial nih Pak ya, apa yang dicari dari milenial Muslim sendiri dari pariwisata halal itu Pak? Oke, baik. Eh, Sekarang sudah menjadi halal lifestyle, Halal lifestyle ya, gaya hidup halal. yang halal. Jadi di tengah hiruk pikuk dunia ini ada saja orang yang tetap mempertahankan nilai-nilai itu, dan nilai-nilai itu bisa dibawa kemanapun. Nah, nilai yang sumbernya dari agama itu pun bisa diterapkan dalam industri pariwisata. Tidak terkecuali adalah pada ekonomi kreatif yang di Indonesia menjadi 17 subsektor. 17 subsektor. Oke. Bisa disebutkan nggak Pak beberapa subsektor yang termasuk dari 17 subsektor itu? Oke, Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih. Siap. Tentu rumusan 17 itu dari pemerintah, tentu dari literatur yang berkembang di dunia juga tidak sebanyak itu, tetapi memungkinkan bagi kita juga untuk menambah. Misalnya ya, fashion. Oke. Lalu dikembangkan menjadi fashion halal. Ada. Fashion halal. Kemudian ada penerbitan. Kemudian ada farmasi. Kemudian ada pariwisata. Oke. Ada juga apa istilahnya yang sekarang digandrungi oleh anak-anak muda, game, aplikasi. Aplikasi ya Pak ya. Masih banyak lagi yang lain. Oke. Mungkin itu salah satu subsektornya ya Pak ya. Iya. Terus untuk tantangan terbesarnya tuh buat aircraft berbasis syariah tuh apa aja nih Pak? Pertama ya. Ya. Satu terkait dengan kualitas produk. Oh, kualitasnya sangat penting. Tapi ya, kita patut bersyukur bahwa ada program dari pemerintah yang membantu kualitas produk itu untuk lebih meningkat. Lebih bagus. Okay. Mungkin packagingnya dan lain sebagainya. Yang kedua yang terkait dengan halal ini adalah literasi halal. Literasi halal. Penting. Sebagian masyarakat masih curiga apa itu sertifikasi halal. Ya, banyak yang belum tahu ya Pak. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh ini juga literasinya masih rendah. Betul. Padahal ada filosofi yang sangat baik sekali bahwa dengan produk halal ini kan boleh dikonsumsi oleh siapapun, tidak hanya Muslim. Ya. Tetapi ketika kita bicara tentang makanan halal, itu juga dikaitkan dengan istilah yang namanya thayyib. Baik. Dan ini juga maknanya luas sekali. Jadi thayyib itu bisa dimaknai hygiene. Apa itu sehat ya? Sehat, betul. Bersih. Terus healthy, sehat. Etik dan safety. Aman. Jadi maknanya itu sebenarnya sangat banyak sekali. Luas ya Pak ya. Iya. Dan literasi ini perlu terus disampaikan kepada masyarakat supaya tidak terjadi mispersepsi, salah paham tentang yang namanya halal. Oke, untuk itu peluang terbesarnya itu di bagian mananya Pak kalau buat dari tantangan tersebut itu? Baik, dunia sudah mulai aware dengan industri halal ya. Betul. Karena tetap saja sebagian orang juga sudah mulai untuk itu dan paham yang dimaksud dengan halal industri itu. Tentu di negara kita prospek pasarnya besar. Yang kedua, kalau mau go internasional, persyaratan halal juga harus diselesaikan. Betul. Karena ada saja bahwa dunia membutuhkan untuk itu. Sekarang untuk bisa sampai yang internasional itu juga sudah difasilitasi ada yang namanya logistik halal. Jadi kalau kita di jalan melihat truk kok ada logo halalnya, yaitu memang dalam rangka untuk memenuhi rantai pasok halalnya.
Oke, dan itu sudah kita temui di banyak tempat begitu. betul. Sudah sering berseliweran ya Pak Iya, ya, betul. tempat logistik halal itu. Oke, untuk menurut Bapak sendiri nih, bagaimana nih peran generasi muda dan mahasiswa nih terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia nih? Terus apa aja langkah-langkah yang bisa kita terapkan sebagai mahasiswa dan masyarakat atau generasi muda untuk mengembangkan ekonomi kreatif sendiri? Oke, baik. Satu harus melek teknologi. Ya, penting banget ya Pak ya. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ekonomi kreatif itu tidak hanya sekedar diproduksi, tapi diproduksi itu dalam rangka untuk memberi solusi kebutuhan masyarakat. Masyarakat, Jadi yang pertama terkait dengan produknya. produknya dulu. Yang kedua, dia harus tahu bagaimana caranya menjual. Karena ini sudah harus masuk di industri. Betul. Kalau dia tidak mampu menjual, ini hanya sekedar menjadi produk. Produk aja Pak ya. Dan ilmu untuk itu semua sudah sangat terbuka. Sekarang kita ini kan mengalami namanya percepatan pengetahuan. Pengetahuan. Otoritas keilmuan itu sekarang sudah ada di dunia digital. Digital. Bagaimana cara membuat produk yang baik? Bagaimana cara memasarkan produk yang baik? Itu mudah sekali untuk bisa diperoleh ilmunya dari dunia digital. Gitu. Oke, jadi yang penting melek teknologi sama tahu cara penjualannya nih bagaimana ya Pak ya. Ya, betul. Oke, untuk ekonomi kreatif sendiri itu bisa sejalan dengan nilai syariah itu bagaimana Pak? Sangat bisa. Jadi misalnya kita bahkan ini kita bisa menciptakan satu istilah yang namanya ekonomi kreatif halal. Ekonomi kreatif halal. Oke. Misalnya dari produk-produk yang ada itu kita bisa masukkan nilai-nilai syariatnya. Gimana caranya? Produk ini supaya sesuai dengan syariat Islam misalnya adalah produk ini perlu mendapatkan fatwa dari ulama. Oh, air ini halal. Prosesnya halal. Nah, di situ sertifikasi halal masuk. Nah, ini menjadi produk ekonomi kreatif halal. Atau bahkan agama itu juga memberi inspirasi kepada manusia untuk kreatif, untuk menciptakan sebuah produk. Nah, misalnya apa? Model bisnis. Ya, bisnis. Ya, model bisnis misalnya mudharabah lah. Ya, Satu konsep kerjasama yang saling menguntungkan. Ketika kita siap dengan model itu kan memberi alternatif baru bagaimana orang menjalankan sebuah bisnis. Mana yang punya modal, mana yang tidak punya modal. Di situ ada aturan mainnya. Nah, itulah yang namanya syariah itu bisa dikonteskan dalam sebuah bisnis. Itu sudah kreatif dan inovatif. betul. Jadi tidak hanya produknya, tetapi cara menjalankan bisnisnya juga harus kreatif. Ya, Ada jadi banyak cara. betul. Jadi harus ada nilai-nilai syariahnya ya Pak ya. Ya, bisa. Oke, nih apa nih pesan Pak Kuat untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia ekonomi kreatif? Oke. Nih, mungkin teman-teman pengen tahu nih pesannya apa? Ya, pertama, ada banyak tokoh dunia itu menjadi sukses dan terkenal. Betul. Dia tidak berbasis sumber daya alam, tetapi berbasis ilmu pengetahuan. Siapa pemilik Facebook? Siapa Elon Musk? Itu menjadi tokoh-tokoh inspiratif bagi anak muda. Jika dulu orang mengatakan bahwa kaya itu sawahnya banyak, kebunnya banyak, iya. Tetapi sekarang ada orang yang sangat kaya raya, sumbernya tidak dari itu, tapi dari hasil kreativitas dan inovasi. Dan itu sangat menjanjikan sekali. Apalagi ketika sumber daya nanti sudah selesai, kita harus berbasis pengetahuan. Nah, maka bagi anak-anak muda, pendidikan baik itu formal, non formal, atau bahkan magang di rumah BUMN
itu bagian penting untuk bisa mendapatkan inspirasi yang terbaik. Nah, begitu cara bangun pengetahuannya. Biar punya pengetahuannya itu biar luas ya Pak ya. Baik, iya begitu. Oke baik, sangat luar biasa sekali buat pembahasan kita siang hari ini nih Pak ya. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya nih Bapak Dr. Kuat Ismanto MAG untuk berbincang santai di rumah BUMN Pekalongan. Oke, sampai jumpa di episode RB6 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.